Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian dapat menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan serta cara memelihara kesehatan. Untuk pencernaan yang pertama yaitu sistem pencernaan pada ikan. Sistem pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut. Dari rongga mulut makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Bagaimana cara merawat kesehatan pada ikan? Yaitu diberi pakan yang sehat, air kolam harus diperiksa, diganti, kebersihan dan kesehatan dari ikan tersebut juga harus diperiksa. Sistem pencernaan pada amfibi. Salah satu binatang amfibi yaitu katak. Secara berturut-turut saluran pencernaan pada katak seperti berikut: rongga mulut, esofagus, ventriculus, intestinum, usus tebal, yang terakhir yaitu koala. Diagram sistem pencernaan pada burung. Ada paruh di dalam rongga mulut, makanan akan bercampur dengan sailva atau ludah air liur pada burung berguna sebagai bahan lubrikasi air. Kemudian tembolok. Makanan akan disimpan untuk sementara waktu dan mengalami proses peredaman oleh cairan yang disekresikan oleh dinding tembolok. Lalu lambung. Dalam lambung makanan mengalami pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Lambung menghasilkan enzim pepsin, rene dan asam klorida atau HCl. Lalu empedal. Grip membantu pelumatan makanan menjadi partikel yang lebih kecil dengan permukaan yang luas sehingga mudah untuk penetrasi enzim. Lalu ada usus halus. Usus halus pada burung tersusun pada duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum terjadi proses penyerapan makanan. Nah, di sini ada usus besar, fungsinya mengeluarkan sisa makanan. Yang terakhir yaitu kloaka, sari-sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh didorong oleh usus besar menuju rektum, selanjutnya dikeluarkan melalui kloaka. Baiklah anak-anak, sekarang itu pencernaan pada ruminansia atau sapi dapat dibedakan menjadi bagian depan dengan ukuran yang besar yaitu rumen, retikulum, dan omasum, serta bagian yang berada di belakang dengan ukuran lebih kecil yang disebut abomasums. Makanan yang sudah dihancurkan di dalam mulut dicampur dengan air liur dan ditelan melalui kerongkongan atau esofagus. Masuk lambung yaitu dengan bagian retikulorumen. Di dalam retikulorumen, makanan ini dicerna menjadi bubur dengan gerakan mengaduk dari kontraksi otot dinding retikulorumen. Setelah itu, makanan dimuntahkan kembali melalui kerongkongan masuk ke dalam mulut untuk dikunyah kembali. Selanjutnya, makanan turun kembali ke rumen. Di dalam retikulorumen terdapat bakteri amoerob atau protozoa dengan konsentrasi masing-masing kurang lebih 109 tiap Celcius dan 106 setiap Celcius dari isi rumen. Aktivitas bakteri dan protozoa ini adalah untuk memfermentasikan makanan di retikulorumen. Selulosa diubah menjadi selobiosa dan kemudian diubah menjadi glukosa, fosfat. Makanan kemudian masuk ke dalam amosom dan diteruskan ke abomasom yang merupakan lambung sebenarnya. Di dalam abomasom terdapat getah lambung yang berfungsi untuk mencerna makanan. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah mengerti? Baiklah anak-anak, sekarang kerjakan soal seperti berikut. 1. Sebutkan pencernaan pada ikan. Iya, betul, yaitu rongga mulut, esofagus, lalu ke insang. Nah, untuk soal yang kedua, apa itu esofagus? Pintar, esofagus adalah kerongkongan. Soal yang ketiga, sebutkan diagram pencernaan pada burung. Ayo, siapa yang bisa? Nah, betul.
yaitu ada paruh, tembolok, lambung, empedal, usus halus, usus besar, dan terakhir kloaka. Soal yang terakhir, hewan memamah biak disebut. Nah, pintar sekali. Hewan memamah biak disebut ruminansia. Oke, baik anak-anak. Soalnya cukup mudah dan terima kasih. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.